Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Hari ini kita akan membahas prediksi soal uji pengetahuan PPG dalam jabatan di materi situasional judgment test SJT. Soal JT adalah komponen penting dalam uji pengetahuan UKM PPG dalam jabatan yang dirancang untuk menguji kemampuan calon guru dalam menghadapi situasi realistis yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Dalam SJT, Anda akan disajikan dengan serangkaian skenario yang menggambarkan situasi yang mungkin Anda hadapi sebagai seorang guru. Bagaimana bentuknya? Langsung saja kita mulai pembahasannya. Nomor satu, kemampuan untuk menciptakan memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah Anda sebelumnya dalam pembelajaran, merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah di dalam pembelajaran atau di dalam model pembelajaran apa? A. Problem based learning. B. Contextual teaching learning. C. Project based learning. D. Open inquiry. E. Cooperative learning. Model yang sesuai dengan sikap kreatif guru yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah model pembelajaran contextual teaching learning. Pembelajaran berbasis konteks, contextual teaching and learning, mengintegrasikan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata atau konteks sekitar siswa untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Ini mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan menghubungkan konsep-konsep pembelajaran dengan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau misalnya siswa itu berada di sekitar pantai, ya, gampangnya, maka pembelajaran ini dikonsep seperti pembelajaran di pinggiran pantai. Artinya, pembelajarannya itu disangkut pautkan dengan mungkin bagaimana seluk-beluk kehidupan mereka di pantai. Dengan apa? Mungkin menghitung kerang, mencari kecepatan angin, ya, atau mencari pengalaman-pengalaman yang lainnya yang berhubungan dengan pantai, kemudian dihubungkan dengan pembelajaran yang ada. Itulah bagaimana kita harus kreatif dalam pembelajaran saat ini. Jadi jawabannya adalah contextual teaching learning. Nomor satu jawabannya adalah contextual teaching learning. B. Nomor dua, guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedianya media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Guru menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam mengadakan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. E. Saya akan mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Nah, pilihan mana yang bisa menyelesaikan permasalahan nomor 2? Untuk mengatasi situasi di mana guru banyak menggunakan ceramah karena tidak tersedia media dan sumber belajar, langkah yang dapat diambil adalah bisa memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Seperti soal nomor satu tadi, kita bisa membawa mereka, misalnya kalau mereka tinggal di tepian pantai, kita bisa membawa kita ke pantai. Dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar, guru dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan bagi siswa. Guru dapat membawa siswa keluar kelas untuk melakukan observasi, eksplorasi, atau penelitian terkait dengan topik pembelajaran. Ini akan membantu siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman mereka. Selain itu, juga bisa menggabungkan langkah-langkah lain yang disebutkan dalam opsi B, C, atau D, tergantung situasi dan sumber daya yang tersedia.
Kerjasama dengan orang tua dan motivasi siswa untuk berkontribusi dalam pembuatan media dan sumber belajar juga bisa menjadi solusi yang baik juga. Ya, namun kita harus memanfaatkan apa yang ada dulu. Jadi opsi A adalah langkah atau pilihan yang baik. Nomor dua jawabannya adalah A. Nomor tiga, Anda ditugaskan di sekolah kurang maju yang ditandai oleh kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Apa upaya Anda untuk menghadapi keadaan tersebut? Ini jika kita dikirim ke luar tempat tinggal kita ya, mungkin di pulau, di pinggir kota, dan sebagainya. Pilihan mana yang Anda pilih? A, saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menentukan cara-cara baru memajukan sekolah. B, saya mengusulkan kepala dinas pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah. C, saya meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. D, saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk mengadakan media dan sumber belajar yang diperlukan sekolah. E, saya menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya dan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana besarnya. Ya, dari pilihan-pilihan tersebut, mana yang paling tepat? Dalam situasi sekolah yang kurang maju dengan kegiatan belajar mengajar yang tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah, upaya yang sebaiknya dilakukan adalah D. Saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk mengadakan media dan sumber belajar yang diperlukan. Melibatkan komite sekolah dan masyarakat lokal dalam mengadakan media dan sumber belajar dapat menjadi solusi yang efektif. Hal ini akan memungkinkan sekolah untuk memperoleh sumber daya tambahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, ini juga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap sekolah, sehingga dapat membantu memajukan sekolah secara bersama-sama. Tentu saja, langkah-langkah lain seperti yang disebutkan dalam opsi A, B, dan C juga penting, tetapi mengajak partisipasi komite sekolah bisa menjadi salah satu langkah awal yang konkret untuk mengatasi masalah ini atau masalah tersebut. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sama pilihan kita? Nomor 3 jawabannya adalah D. Nomor 4, Pak Parjo adalah guru olahraga. Pagi ini dia mengajarkan kepada peserta didiknya dengan memberikan contoh teknik melempar bola basket kering. Setelah itu, guru PJK menutup pembelajaran dengan meminta siswa untuk melempar bola basket ke arah ring dari jarak tertentu. Hal tersebut merupakan bentuk kegiatan belajar yang mengukur A. Presisi, B. Naturalisasi, C. Imitasi, D. Artikulasi, E. Manipulasi. Kegiatan yang dilakukan oleh guru PJOK, Pak Parto ya, yaitu memberikan contoh teknik melempar bola basket ke ring dan kemudian meminta siswa untuk melempar bola basket ke arah ring dari jarak tertentu. Merupakan bentuk kegiatan belajaran yang mengukur A. Presisi. Presisi adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau keterampilan dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Dalam konteks ini, mengukur kemampuan siswa dalam melempar bola basket dengan teknik yang tepat dan memperoleh hasil yang presisi. Bagaimana? Apakah jawabannya sudah benar? Silakan dicek di kolom komentar. Nomor 4 adalah presisi. Nomor 5, Budina adalah guru prakarya. Hari ini dia mengajar bagaimana cara menjahit saku baju agar pekerjaannya rapi. Dia menjelaskan di papan tulis teknik pemotongan kain sesuai pola sampai prosedur penjahitan saku. Hal tersebut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mengukur A. Presisi, B. Naturalisasi, C. Imitasi, D. Artikulasi, atau E. Manipulasi. Kegiatan yang dilakukan oleh Budina yaitu mengajarkan cara menjahit saku baju dengan menjelaskan teknik pemotongan kain sesuai pola sampai prosedur penjahitan saku merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mengukur C. Imitasi. Dalam konteks ini, siswa diajarkan untuk mengikuti langkah-langkah yang diajarkan oleh guru secara tepat dengan cara meniru atau mengikuti petunjuk yang diberikan. Imitasi adalah salah satu cara untuk mengajarkan keterampilan praktis seperti menjahit dengan cara yang benar dan rapi. Jadi jawabannya adalah C, imitasi. Baiklah, itu tadi adalah sedikit 5 contoh soal UP PPG dalam jabatan di materi situasional judgment test SJT. Semoga bermanfaat
Dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.